Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani dari YYN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi massa, mendorong koherensi sosial, dan transmisi budaya serta pengawasan. Fungsi-fungsi komunikasi massa. Para pakar mengemukakan tentang sejumlah fungsi komunikasi massa yang memiliki persamaan dan perbedaan. Pembahasan yang terkait fungsi komunikasi massa menjadi hal yang penting untuk didiskusikan. Beberapa pakar yang mengemukakan fungsi komunikasi massa adalah Dominic, yang terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Kemudian, Effendi juga memberikan fungsi komunikasi massa, yakni sebagai informasi, pendidikan, dan mempengaruhi. Selanjutnya, De Vito menyebutkan fungsi komunikasi massa secara khusus adalah meyakinkan, menganugerahkan status, membius, menciptakan rasa kesatuan, privitasi, dan hubungan parasosial. McQueen sendiri membedakan fungsi komunikasi massa bagi masyarakat dan fungsi komunikasi massa bagi individu. Fungsi komunikasi massa untuk individu yakni informasi, kolerasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Sedangkan fungsi komunikasi massa untuk individu yakni informasi, identitas pribadi, integrasi, dan interaksi sosial. Dari beberapa fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh para pakar di atas, penulis menyimpulkan beberapa fungsi komunikasi massa adalah: yang pertama, mendorong koherensi sosial. Fungsi yang tidak kalah penting adalah sebagai pemersatu. Komunikasi massa ataupun media massa harus mampu dan sanggup untuk menjadi pemersatu setiap golongan, bangsa, etnis, dan ras. Komunikasi massa harus memberikan informasi yang dapat menyatukan masyarakat. Akan tetapi, ketika media massa mempunyai sifat integrasi sosial, peluang untuk menciptakan integrasi sosial dan sintegrasi maka besarnya sama besar. Dengan kata lain, jika kita membicarakan fungsi media massa sebagai penyatu masyarakat, kita juga perlu memperbincangkan peluang munculnya permusuhan dan konflik di masyarakat akibat pemberitaan media massa. Paul Lazarsford dan Robert Camerton pernah mengatakan bahwa media juga mempunyai fungsi racun pembius. Media massa tidak hanya mengarahkan masyarakat untuk maju, bersatu, jujur, tetapi justru sebaliknya, menciptakan kemunduran masyarakat bercerai-berai atau terus konflik dan melakukan kebohongan. Yang kedua, transmisi budaya. Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa yang paling luas. Meskipun paling sedikit dibicarakan, transmisi budaya tidak dapat dielakkan, selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi massa yang mempunyai dampak pada penerima individu. Melalui individu, komunikasi massa menjadi bagian dari pengalaman kolektif kelompok, publik audiens, berbagai jenis, dan individu bagian dari suatu massa. Transmisi budaya mengambil tempat dalam dua tingkatan, kontemporer dan historis. Dua tingkatan tersebut tidak dipisahkan tetapi terjalin secara konsisten. Kontemporer, media massa memperkuat konsensus nilai masyarakat dengan selalu memperkenalkan bibit unggul perubahan secara terus-menerus. Sementara itu, secara historis, umat manusia telah dapat melewati atau menambahkan pengalaman baru dari sekarang untuk membimbingnya ke masa depan. Yang ketiga, pengawasan. Menurut Laswell, komunikasi mempunyai fungsi pengawasan, artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua, yakni warning of power, surveillance untuk menyediakan informasi tentang lingkungan atau pengawasan peringkatan, dan instrumental surveillance atau pengawasan instrumental di mana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah. Sesuai dengan fungsinya, media massa melakukan pengawasan terhadap kejadian atau lingkungan sekitar. Dengan begitu, media massa dapat bertindak lebih cepat jika sesuatu terjadi secara dadakan. Media massa pun akan dengan cepat memberitahu masyarakat akan kejadian tersebut agar tidak terkena dampak buruknya. Sekian dari saya pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang fungsi-fungsi komunikasi massa, mendorong koherensi sosial, transmisi budaya, dan pengawasan. Selebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.